Baik, selanjutnya, jadi kalau beliau Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani sebenarnya kalau diceritakan masa kecilnya lebih panjang. Bahkan tadi sempat ngobrol sama Gus Asep juga, umur 8 tahun 9 tahun udah dagang juga gitu kan. Dagang roti, dagang susu dan lain sebagainya lah. Nah, ini yang ingin kita ceritakan bahwa Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani ketika berguru kepada Abu Yamamah Armin itu dari umur 12 tahun. Singkat ceritanya sudah ditulis di biografi itu memang yang mengantarkan itu memang salah seorang polisi. Karena beliau itu seringkali hilang dari rumah. Nah, akhirnya beliau hilang hampir selamanya begitu. Bahkan menganggap keluarga itu sudah menganggap bahwa Yus Sugirman sudah tidak ada, kan begitu. Tapi alhamdulillah ada orang yang baik yang menghantarkan Abah yang umur 12 tahun ini diantarkanlah ke Cibuntu. Itu awal mulanya beliau mondok di Cibuntu. Mondok di Cibuntu mungkin bisa jadi si polisi ini jamaahnya Abu Yamamah Armin juga. Bahkan beliau pernah ngomong Abah ini, andai kata polisi ini masih hidup gitu kan, bisa ketemu kembali, ya sudah kata. Saya akan betul-betul bersyukur, berterima kasih karena memang jasanya melalui beliau disambungkannya Abu Yamamah Ghufran dengan Abu Yamamah Armin. Nah, beliau di umur 12 tahun itu beliau sudah berada di Cibuntu. Tapi sesuai dengan yang diceritakan oleh saksi-saksi hidup, memang beliau di sana tidak selayaknya santri umum begitu. Selama di Cibuntu itu kurang lebih beliau enggak mungkin 2 tahun 3 tahun Pak di sana itu. 2 tahun 3 tahun dan memang pendidikannya ekstrim. Pendidikan Abu Yamamah Armin terhadap Ius waktu itu, karena saya pernah ngobrol sama Umi Hajah Fatum itu ya taunya Mang Ius gitu. Nah, beliau ini selama di Abu Yamamah Armin itu kalau bahasa sekarang santri itu sebagai khodim atau pelayan bahasanya. Jadi setiap Abu Yamamah Armin mau sholat mau kemana saja beliau yang mengantarkan, yang menyiapkan sandalnya, bahkan seringkali kalau malam itu beliau disuruh nunggu di depan kamarnya Abu Yamamah Armin. Sehingga banyak hal kejadian yang khawarik yang disaksikan oleh Abu Yamamah Ghufran yang pada waktu itu masih bernama Ius. Karena beliau penasaran sebenarnya apa yang dilakukan oleh Abu Yamamah Armin kalau setiap malam gitu kan. Suatu hari beliau mencoba untuk mengintipnya Abah ini. Pas waktu mengintip ternyata pas diintip itu nggak ada di dalam kamarnya. Dan bahkan beliau menyaksikan beberapa karomah-karomah yang lainnya. Sehingga pas di malam hari saking penasaran ingin melihat lagi kegiatan Abu Yamamah Armin di dalam kamar. Itu yang muncul malah tonjokannya yang muncul. Itu sampai terjadi. Jadi ketahuan lah bahasanya ketika Abah Ghufran ini mau ngintip ketahuan ditonjok. Jangan naonan sia, jangan naon dia, bahasanya begitu. Bahkan di akhir-akhir perjalanan Abah atau Ius pada waktu itu yang masih nyantri di Abu Yamamah Armin, beliau selain dididik dengan ekstrim dan tidak umum seperti yang lainnya, belajar ngaji kitab dan lain sebagainya, beliau dididik ruhani bahasanya begitu, dididik ruhani permulaan ruhani itu melalui pengkuburannya selama 40 hari 40 malam. Jadi Abu Yamamah Ghufran dikubur selama 40 hari 40 malam. Nah, di situ sebenarnya awal mula pendidikan ruhaninya Ius Sugirman yang akan menjadi Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani itu. Nah, ini nanti ada kaitannya. Bahkan selama 40 hari 40 malam itu ya memang gak ditengok. Itu yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran, tidak ditengok, hanya awal dengan akhir. Cuman ketika kita mulai pernah bertanya kepada Abah, sebenarnya selama 40 hari 40 malam dalam kuburan itu atau dikubur seperti itu, apa yang disaksikan, apa yang terjadi, kan gitu kan, pernah bertanya. Tapi sampai dini hari Abah tidak pernah menceritakan. Karena saya yakin, karena memang kalau hal-hal seperti itu bukan hal spiritual yang dianggap dengan SISI, tidak, tapi lebih kepada auratul aulia lah bahasanya. Beliau tidak berani menceritakan karena bisa saja gitu. Ketika orang yang tidak paham bisa menjadikan bahwa ini adalah sebagai halwisme kan begitu. Tapi itu terjadi. Dan beliau sampai sekarang belum pernah menceritakan, oh saya itu
di dalam kuburan begini-begini, nggak pernah. Yang jelas ketika di dalam kuburan itu beliau mendapatkan pendidikan rohani yang sangat luar biasa. Singkat cerita, selama 40 hari 40 malam dilewati, akhirnya langsung ditengok oleh Abu Yamamah Armin dan memang langsung digali. Nah, pada waktu itu juga ada perintah dari Abu Yamamah Armin untuk musafir. Bahkan di dalam sumpahnya yang sudah kita tulis di dalam biografinya itu, kata Abu Yamamah Armin itu disampaikan begini, kalau kamu belum bisa menyelesaikan Indonesia sampai seluruh dunia, kan begitu, jangan sekali-kali menginjakan kakimu ke Banten. Itu istilahnya kalau bahasa kita perintah terakhir yang disampaikan oleh Abu Yamamah Armin sebagai pendidikan kepada Abu Yamamah Gufron sebagai bekal di mana Abu Yamamah Gufron ini harus berjalan kaki dan boleh ke Banten setelah kalau benar-benar aman dunia akhiratnya begitu. Dan itu memang kalau kita pahami dari bahasanya ya berat. Nah, setelah itu yang kita pernah, saya pernah tanya Pak, waktu haulnya Abu Yamamah Armin, sedikit ini untuk menguatkan. Saya tanya kepada Umi Fatum di tahun sekitar tahun 83 atau 8283 lah waktu itu. Istilahnya Umi pernah tahu nggak ada orang yang dikubur di sini? Nah, cerita Uminya begini, Umi Fatum. Waktu itu sih Umi nggak tahu, cuman tahunya pernah ada pengumuman dari Abah Ende, Mama Armin. Ada orang Bandung yang meninggal dikubur di belakang makbaroh itu. Itu yang disampaikannya. Gitu. Jadi memang betul-betul ini rahasia, gitu, rahasia antara guru dengan murid. Memang begitulah. Pendidikan orang-orang yang istilahnya dekat dengan Allah, pendidikannya memang ekstrim seperti itu. Terus akhirnya beliau berjalan kaki, singkat ceritanya lah musafir. Ini musafirnya mau diceritain kepanjangan Pak. Nah, musafir selama 40 hari 40 malam itu, mulai ketika beliau mendapatkan nama Muhammad Abdul Gufron yang sudah kita tulis di dalam biografi itu adalah ketika beliau di makbarohnya Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu. Dan itu memang langsung dari Abu Yamamah Armin yang memberikan nama Muhammad Abdul Gufron. Nah, ini kenapa disebut dengan Al-Bantani? Kita sudah jelaskan dalam biografi bahwa Al-Bantani ini adalah nisbatul ilmi atau nisbatul sanadil ilmi. Jadi menisbatan dalam pensanadan guru ilmu. Karena beliau punya guru yang mendidik, ruhaninya beliau itu adalah Abu Yamamah Armin Olang Banten, sehingga beliau mempunyai penisbahan Al-Bantani. Makanya di dalam biografi ini kalau dibuka Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani. Nah, Al-Bantani ini adalah penisbatan daripada beliau punya guru orang Banten. Bahkan kita jelaskan juga di situ selain Al-Bantani juga Asy-Syafi'i. Jadi enggak Al-Hanafi, Al-Hambali, enggak, tapi Asy-Syafi'i. Kenapa Asy-Syafi'i? Karena selama kita mondok pesantren, ini kadang-kadang Pak kalau orang-orang yang paham tentang masalah madhab, perlu kita sampaikan. Kita selama dididik oleh Abu Yamamah Gufron, dalam segi akidah, dalam segi tasawufnya, kemudian pedoman hidupnya, itu nyal, artinya bermadhabkan Syafi'i. Buktinya apa? Di dalam pedoman hidupnya, kita selalu mengikuti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian di dalam bermadhab Imam Syafi'i. Kemudian akidahnya yang diajarkan kepada kita gitu oleh Abu Yamamah Gufron Al-Bantani ini atau tauhidnya, yaitu ikut pada Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dalam tasawufnya yang digemblengkan kepada kita ini melalui ajaran-ajarannya Imam Ghazali sama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dan ini sebenarnya adalah manhajinya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dikasihlah Asy-Syafi'i. Jadi biar gak salah. Nanti ada orang, kan dulu kita pernah ada bahasa wah unik ini numpang di NU begitu kan. Terus kemudian awas hati-hati unik ini madhabnya Thariqah.
Kan begitu. Karena memang itu orang karena tidak paham. Nah terus kemudian setelah itu, setelah kita pahami bahwa beliau punya Al-Bantani dinisbatkan kepada guru, kemudian Asy-Syafi'i ini sebagai madhab, kemudian beliau berjalan kaki setelah perintah dari Abu Ya'ma Ma'armin dengan berliku-liku perjuangan. Ini kalau mau tahu secara detailnya, monggo beli kitab Samawinya. Kitab Samawinya tuh ada biografinya sudah kita catat tuh. Tapi yang kita ingin ceritakan adalah di mana hasil musafir 40 tahun itu beliau sampai mendirikan pesantren di Ampel Denta. Nah ini nanti untuk pendirian awalnya yang lebih bisa menjelaskan sebenarnya Pak Mujib sama Pak Imron. Saya punya cerita itu cuma satu. Sebelum punya pesantren didirikan menjadi pondok pesantren ya, masih berbentuk jamaah. Dulu yang menceritakan ya Pak Sukir, Mbah Sukir itu. Jadi pernah ketika Abah main ke Hang Tuah, di Hang Tuah itu memang terkenal jawara-jawara. Ya Pak Mujib waktu itu katanya jawara-jawara. Jawara dari Madura, dari mana-mana lah banyak jawara itu. Jadi ketika datang Abah ini, karena taunya Abah ini orang Banten, Abah ini punya tantangan, ditantang gitu kan. Kalau kamu memang orang Banten harusnya sakti. Coba buktiin kesaktianmu, begitu. Tapi di situ, ini cerita dari Mbah Sukir ya, dari Pak Sukir. Di situ Abah menyampaikan begini, istilahnya tidak ada orang yang sakti itu sebenarnya. Pada akhirnya tetap yang punya kesaktian itu adalah Maha Kudrat Irodat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian disampaikan lagi oleh Abu Ya, ketika kalau saya bisa membuktikan apa yang kamu inginkan gitu kan, harus bikin perjanjian. Nah ini awal mulanya nanti ada jamaah-jamaah yang jawara-jawara masuk ke Unik. Akhirnya perjanjian di sana itu pokoknya bahkan waktu itu Pak Sukir sendiri pun belum, istilahnya belum ikut jadi ke Abah, masih sabuk apa dulu itu beliau tuh perguruannya itu, sabuk apa? Sabuk hitam atau sabuk apa? Masih inilah pokoknya dari apa? Perguruan Gajah Putih ya, Gajah Putih. Bahkan beliau itu pernah mengatakan begini Pak Sukir itu, saya itu sebenarnya berguru sama Abah Gufron itu bukan pengen ilmu, pengen nambahkan kesaktian gitu loh. Cerita awalnya begitu. Jadi itu disaksikan oleh Pak Sukir. Akhirnya ditantang, ya bahasanya entah ilmu apa, wallahu alam. Jelasnya di situ Abah punya tantangan, disuruh mengambil kurma yang asli, ada tangkainya, ada daunnya. Akhirnya disaksikan oleh orang banyak pada waktu itu, tangannya Abah itu ditengadahkan ke langit dan kun fayakun, di lengan kanannya Abah ini Abu Ya'ma Gufron terdapat kurma yang masih ada tangkainya, dan itu disaksikan oleh jawara-jawara yang ada di Hang Tuah itu. Nah itu yang membuat mereka, wah orang ini berarti sakti beneran. Tapi pada waktu itu manutnya ke Abah bukan untuk ngaji gitu, karena ingin menambah kesaktian. Beberapa kali itu katanya Mas Sukir juga dibawa ke kamar sini, saya tambahin kesaktian kamu, ditiup, tambahin kesaktian. Padahal itu lagi ngambil ilmu-ilmunya, wallahu alam ya. Nah itu yang pernah saya dengar dari Mbah Sukir sendiri, belum cerita-cerita yang lainnya.